di depan saya itu anak yang kecil itu udah seperti boneka kena debu. Dan saat itu pula itu nggak ada tangisan dan sebagainya, tapi begitu diangkat, puingnya itu diangkat duluan, terus di bawahnya ada bayi itu nangis. Saya bersyukur banget, berarti masih tertolong kan gitu. Sobat Warta Kota atau Tribuners, saya saat ini di samping saya adalah salah satu warga sekitar yang terdampak terkait ledakan yang terjadi di kawasan Pondok Cabe. Izin Pak, namanya siapa? Pak Surdianto. Pak Surdianto ya Pak ya? Boleh diceritakan nggak, maksudnya awal kejadiannya seperti apa gitu Pak? Ya, baik. Jadi asal muasal kejadian tadi pagi itu berawal dari ledakan yang sangat dahsyat. Sampai saya membuka rekaman CCTV rumah saya itu luar biasa memang. Jadi melebihi bom kalau menurut saya gitu. Kemudian setelah terjadi ledakan, disusul rumah roboh. Karena rumah itu berdampingan, rumah di belakang saya itu berdampingan, dan kebetulan ya rumahnya memang rumah yang sudah agak lama, jadi kan begitu roboh satu, roboh semua. 4 itu ya, yang parah itu 4. Jadi sehingga 4 itu bisa dikatakan harus renov total. Nah, saya juga langsung lari ke kejadian. Asalnya saya dari lantai bawah ke atas melihat atap saya dulu, atap saya yang roboh nih, gitu. Sehingga ketika itu saya melihat dari jendela belakang itu kan kelihatan ya, itu langsung ke sana, dan di sana memang sudah ada beberapa orang karena saya terdekat, termasuk yang pertama ke sana, dan memang di tempat kejadian ledakan itu sudah tertimpa reruntuhan. Itu yang paling parah adalah 4 keluarga besarnya, salah satunya adalah bayi usia 1 tahun. Terus pas Bapak keluar rumah tuh, Bapak ikut ngebantu apa ya? Maksudnya membantu dalam arti membantu menolong korban yang kena di belakang. Betul. Sehingga karena pada waktu jam 5.17 itu tepatnya, karena terekam di CCTV kan 5.17 itu ya, itu kan masih gelap, sehingga harus pakai senter baterai, senter HP ya. Senter HP ya. Karena kan sekarang nyari senter agak susah, senter HP. Kemudian ada juga yang ngangkat puing itu. Di depan saya itu anak yang kecil itu udah seperti boneka kena debu. Dan saat itu pula itu nggak ada tangisan dan sebagainya, tapi begitu diangkat, puingnya itu diangkat duluan, terus di bawahnya ada bayi itu nangis. Saya bersyukur banget, berarti masih tertolong kan gitu. Nah, untuk pertolongan yang berikutnya adalah ibunya, terus kakaknya, yang terakhir adalah ayahnya yang sekarang ini sedang di rumah sakit, ya rumah sakit Hermina. Sekarang ini direkomendasikan untuk dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Berita terakhir ya, karena akan dioperasi, tentunya operasi kulit ya, karena operasi luka bakar. Terus kan tadi sudah ada update dari pihak kepolisian, maksudnya penyebab dugaannya sementara ini itu adalah gas meledak. Nah, menurut Bapak sebagai warga sekitar, apakah gas itu sebesar itu kah dentumannya kah, atau seperti apa menurut Bapak pribadi? Ya, kalau hanya gas saja saya kira nggak sampai sedahsyat itu, karena kan dari rumah saya sini itu 30 meteran ya ke sana. Itu serpiannya nyampe sini, dan bahkan atap pada bolong kan. Gitu. Kalau menurut saya ada rentetan ya, seandainya itu memang dari gas. Rentetannya gas itu kan rumahnya model, mohon maaf, seperti petakan itu kan, sehingga gas dari dapur nyembur ke depan,
kan di situ ada speed tank. Kan speed tank itu juga ada biogasnya ya. Iya. Bisa jadi itu kalau dirunut gitu. Karena kan biogas itu juga luar biasa kalau memang itu sudah merupakan hasil keputusan karena Polri ya. Nah sekarang kan warga sudah diungsikan di musola Pak ya? Ya di musola. Nah, kayak tadi saya sempat melihat ke sana dan alhamdulillah udah ada posko dapur umum lah itu ya. Gitu. Sehingga alhamdulillah muat sih ditampung di sana. Jadi di lantai 2 di musola RT kita. Tapi Bapak dengar nggak, maksud dari pemerintah kota setempat atau pihak terkait bakal merenov rumah sendiri mereka atau ada seperti apa? Ya kalau dari saya tadi sudah bincang dengan Pak RW dan Pak RW sendiri sudah membuat grup untuk para donasi dan alhamdulillah disponsori dari pemerintah setempat yang terdekat dari Pak RW sudah memberikan donasi. Mungkin nggak etis kalau nggak saya sebut ini ya jumlahnya ya. Kemudian dari Pak Lurah dan Pak Camat. Jadi ketiga pimpinan kita di lingkungan sudah mengajak donasi. Tapi sudah ada yang memberikan Pak? Sudah ada. Dan rekeningnya pun dari Pak RW langsung. Rekening dari Pak RW langsung. Kira-kira warga yang mengungsi ini kira-kira di musola ada berapa lama gitu Pak? Apa bakal bantuan akan datang lagi gitu Pak? Kalau menurut saya itu nanti ada gradasi. Yang rusak parah nggak mungkin setengah bulan selesai bangun kan, ya paling cepat sebulan baru jadi ya, karena kan jadi ada kategori rusak parah itu harus direnov total, berarti ya kurang lebih sebulan ya. Kemudian yang rusak sedang bisa dikatakan ini, dan rusak ringan itu kena imbas atap doang gitu, karena kontrakan saya di belakang, kedua di belakang yang ada ke sana juga kena imbas juga. Jadi alhamdulillah sih ada solusi. Bisa tidur ya, saya kira tidur nyenyak mah nggak mungkin ya karena mikirin ini ya. Tapi minimal ada tempat dan ada untuk makan terutama, karena kalau dalam kondisi kayak gini tidak makan itu malah jadi penyakit juga kan. Jadi ada posko di musola, kemudian ada dapur umum di mobil itu. Sudah ada, saya lihat tadi memang ada nasi bom dan makanan dan minuman. Tapi kalau Bapak tahu kan di setiap rumah warga terdampak masih ada barang-barang berharga Pak ya? Iya betul. Nah, barang-barang berharga ini apakah sudah diamankan semua oleh warga yang terdampak atau gimana Pak? Nah, barang yang berharga karena tadi ada garis polisi ya. Sementara pada sebelum hujan memang tidak boleh disentuh dulu kan oleh polisi. Sehingga setelah kejadian hujan tadi, karena hujannya lumayan lama, itu masih banyak barang yang berharga yang belum terselamatkan gitu. Karena penghuni rumah juga mau masuk, itu ada dak yang tinggal 3 tiangnya, sehingga rawan ketika masuk itu malah menjadi korban susulan gitu. Jadi ada dak-dak yang tiangnya itu udah roboh 2, jadi tinggal separuhnya, itu kan rawan malah. Begitu kena getaran ya kemungkinan malah roboh kan gitu. Jadi untuk sementara polisi memang justru melarang baik warga maupun penghuni untuk masuk ke dalam rumah yang rusak parah, karena kan risikonya sangat berat, tertimpa dan malah ada korban jiwa ya, dengan harapan tidak ada ya. Walaupun sudah ada yang doyong, karena kan polisi pengen melihat dulu kondisi real sebelum ada penelitian. Bapak sebagai warga sekitar sini berharap ke pemerintah setempat apa solusinya, baiknya ke depan seperti apa gitu Pak, untuk korban terdampak yang rumah-rumah yang hancur. Ya, harapan saya dari pemerintah setempat baik dinas sosial itu memang ya harapan kita ya, karena sebagai rakyat gitu, segera ada bantuan, sehingga karena kan kehilangan rumah, kehilangan perabotan dan sebagainya, sehingga warga itu merasa terlayani oleh pemerintah setempat. Siapa yang mau ini kan ada kejadian semacam itu gitu, sehingga
termasuk para donasi, karena kan biasanya kan pemerintah juga berikan, dan bahkan kalau ditaksir ya memang cukup banyak ya. Dan para donasi, kalau enggak Pak RW tadi sudah, saya ulangi, Pak RW sudah menggalang donasi, baik warga, karena kan warga setempat ketika yang ngajak itu para pejabat setempat, insya Allah sih cepat ya, untuk meringankan beban para yang terkena musibah, terutama yang rumahnya rusak berat.